Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ardia Kusuma dengan NIM 2024 75700 Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan modul ajar untuk ujian tengah semester pembelajaran sosial emosional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya rancang. Di sini terdapat cover terlebih dahulu, kemudian lanjut ke isi modul ajar. Di sini terdapat yang pertama, ada informasi umum yang terdiri dari identitas, seperti nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, fase, kelas, materi pokok, dan dalam modul ajar ini, materi pokoknya adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dengan submateri, nilai optimum, maksimum, dan juga nilai minimum. Modul ajar ini memiliki alokasi waktu 3 jam pembelajaran, dikali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran. Kemudian yang C ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana prasarana. Di sini ada target peserta didik, model pembelajaran. Dalam modul ajar saya menggunakan model discovery learning. Kemudian ada metode dan juga pendekatan pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran dan juga sumber belajar. Kemudian yang kedua, di sini ada kompetensi inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian yang C ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran, dan yang kelima ini ada kegiatan pembelajaran. Saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran karena model pembelajaran yang saya gunakan dalam modul ajar ini adalah discovery learning, maka pada kegiatan pendahuluan, kegiatan yang pertama ini adalah orientasi peserta didik. Pada orientasi peserta didik terdapat kegiatan yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, pada kegiatan ini muncul keterampilan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, guru mengkondisikan kesiapan kelas dan mengecek kesadaran kehadiran peserta didik. Di sini termasuk ke manajemen diri. Kemudian yang ketiga, guru menanyakan perasaan peserta didik hari ini. Kemudian peserta didik mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan hari ini. Nah, pada kegiatan ketiga ini muncul aspek dari kesadaran diri. Kenapa? Karena menanyakan perasaan ini membantu peserta didik untuk mengenali dan juga memahami kondisi emosional mereka. Kemudian yang keempat, guru mengajak peserta didik ice breaking untuk mengembalikan fokus peserta didik. Nah, di sini muncul aspek atau keterampilan manajemen diri. Mengapa? Karena aktivitas ice breaking ini mengurangi ketegangan dan dapat membantu peserta didik untuk mengelola emosi agar lebih fokus kembali. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan pendahuluan yang kedua ini ada aprosepsi, yang mana pada kegiatan ini peserta didik diberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk menarik rasa ingin tahu peserta didik dalam mempelajari aplikasi sistem pertidaksamaan linier dua variabel di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata. Kemudian kita lanjut ke kegiatan inti. Di sini pada kegiatan inti, kegiatan yang pertama itu adalah stimulus. Sintaknya yang pertama adalah stimulus. Di sini kegiatannya guru menyampaikan materi, menentukan nilai minimum dan juga maksimum pada seluruh peserta didik menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua, peserta didik di sini memperhatikan penjelasan guru. Nah, di sini muncul keterampilan manajemen diri. Yang ketiga, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil pemetaan kelompok belajar peserta didik yang terdiri dari kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok berkembang. Karena saya menggunakan pendekatan TAL, di sini saya membagi peserta didik menjadi kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, pada kegiatan ini muncul keterampilan kesadaran sosial. Mengapa? Karena di sini peserta didik belajar untuk bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kemampuan berbeda dan juga mengembangkan kesadaran sosial atau menghargai perbedaan. Nah, kemudian kegiatan yang kedua ini adalah identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah, ini terdapat 2 kegiatan.
Yang pertama, guru membagi menjadi 6 kelompok. Yang kedua, peserta didik bersama kelompoknya bekerja sama untuk dan bertanggung jawab selama mengerjakan LKPD. Nah, di sini kenapa masuk ke keterampilan sosial? Karena bekerja dalam kelompok ini akan mengasah keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan juga kerjasama antar peserta didik. Kemudian yang ketiga ini adalah pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyusun model matematis dari permasalahan. Nah, pada kegiatan ini muncul keterampilan manajemen diri. Kemudian selanjutnya, peserta didik mencari hubungan antara variabel, membentuk sistem pertidaksamaan linier, serta menentukan daerah penyelesaian dengan menggambar grafik. Nah, di sini muncul keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan pengolahan data. Untuk pengolahan data, yang pertama, ini peserta didik menyelesaikan sistem pertidaksamaan yang telah dibuat. Nah, di sini juga muncul keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, yang kedua, peserta didik menentukan daerah himpunan penyelesaian dan menguji titik-titik ekstrim untuk mencari nilai maksimum minimum menggunakan metode substitusi dan uji titik pojok. Nah, di sini juga muncul keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada pembuktian. Pada pembuktian ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, peserta didik memeriksa kembali hasil perhitungan dan analisisnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Nah, pada kegiatan ini muncul keterampilan sosial karena presentasi ini melibatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menghargai pendapat teman yang mengasah keterampilan sosial mereka. Kemudian yang ketiga, ini ada peserta didik membandingkan solusi yang diperoleh dengan kelompok lain untuk memastikan kebenaran hasilnya. Nah, di sini juga muncul keterampilan kesadaran sosial. Kemudian ada kegiatan menarik kesimpulan. Nah, pada kegiatan menarik kesimpulan ini, peserta didik menyebutkan bahwa nilai maksimum minimum dalam suatu permasalahan ini dapat diperoleh dengan menerapkan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dan menentukan titik optimal dari daerah penyelesaian. Di sini muncul keterampilan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, guru menguatkan konsep dan menghubungkan dengan konteks lain yang lebih luas. Kemudian kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama, peserta didik diberikan soal latihan individu melalui PPT. Kemudian yang kedua, peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini muncul keterampilan kesadaran diri. Mengapa? Karena refleksi ini akan membantu peserta didik untuk mengenali perasaan dan juga pemahaman mereka tentang materi yang meningkatkan kesadaran diri mereka. Kemudian yang ketiga, di sini guru memberikan informasi mengenai materi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memimpin doa dan mengucapkan salam penutup. Selanjutnya kita lanjut ke isi modul. Di sini ada yang keenam ada asesmen. Di sini asesmen yang saya gunakan ada 3, asesmen diagnostik non-kognitif, asesmen diagnostik kognitif, dan juga formatif. Untuk diagnostik non-kognitif, saya menggunakan angket. Untuk kognitif juga saya menggunakan tes tertulis. Untuk asesmen formatif, saya ada 3. Yang pertama ada LKPD, kemudian yang kedua latihan soal individu, kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Kemudian di sini ada pengayaan dan juga kegiatan pengayaan dan juga remedial. Kemudian selanjutnya ada kegiatan refleksi peserta didik dan juga guru. Kemudian ini ada beberapa lampiran yang saya lampirkan. Yang pertama ada asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif, kemudian lembar kerja peserta didik, soal penilaian formatif, penilaian sikap profil pelajar Pancasila, instrumen penilaian, PPT bahan ajar, dan juga glosarium. Nah, kemudian di sini ada glosariumnya. Saya di sini memasukkan 9 glosarium dan di sini
ada daftar pustaka buku matematika atau buku ajar yang saya gunakan. Kemudian ini ada lampiran yang saya lampirkan. Di sini ada asesmen diagnostik kognitif. Berikut ini adalah soal asesmennya untuk mengetahui materi-materi prasyarat untuk menyelesaikan sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Di sini ada pemahaman dasar tentang persamaan dan ketidaksamaan linier, kemudian materi prasyarat penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, kemudian penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel. Kemudian ini ada instrumen dan juga rubrik penilaiannya dengan kriterianya sebagai berikut. Dari sini ada saya lampirkan kunci jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah interpretasi hasil asesmen. Kemudian ini adalah interpretasi hasil asesmen. Kemudian lampiran yang kedua ini ada asesmen diagnostik non kognitif. Di sini ada rubrik penilaiannya. Ini ada angket gaya belajarnya. Saya menggunakan Google Form. Di sini ada kisi-kisi angket gaya belajar peserta didik. Saya ingin mengetes apakah peserta didik memiliki gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Kemudian ini ada kategori gaya belajar. Kemudian yang ketiga, saya lampirkan lembar kerja peserta didik. Di sini saya membuat 3 kategori LKPD kelompok kemampuan tinggi. Nah, untuk kemampuan tinggi di sini saya tidak memberikan langkah-langkah penyelesaian, hanya intinya saja identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan juga penarikan kesimpulan. Jadi untuk kelompok tinggi, peserta didik dibebaskan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Kemudian di sini ada LKPD kelompok kemampuan sedang. Nah, untuk kemampuan sedang bedanya dengan kelompok tinggi adalah di bagian identifikasi masalah sini saya tambahkan apa yang ditanyakan. Kemudian pengumpulan data ini saya kasih clue juga mengenai yang diketahuinya apa dan yang ditanya adalah model matematikanya. Kemudian yang untuk pengolahan data di sini saya memberikan clue langkah-langkahnya seperti menentukan titik potong, menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian, kemudian menggambar grafik, melakukan eliminasi substitusi, kemudian menentukan titik pojok, menghitung fungsi objektif atau nilai maksimum, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, untuk LKPD yang berkemampuan berkembang, di sini saya lebih memberikan langkah-langkah yang lebih rinci, seperti memberikan titik-titik seperti ini agar peserta didik dapat mengisinya lebih mudah. Selanjutnya ini ada kunci jawaban dari LKPD. Kemudian ini ada instrumen penilaian dan juga rubrik penilaiannya. Kemudian di sini ada lampiran 4 soal penilaian formatif individu. Di sini terdapat 5 soal yang bisa peserta didik kerjakan. Dengan ini adalah rubrik penilaiannya. Kemudian yang kelima adalah penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Di sini ada keterangan 4 adalah sudah membudaya, 3 mulai berkembang, 2 mulai terlihat, dan 1 belum terlihat dengan indikatornya sebagai berikut. Kemudian saya juga melampirkan PowerPoint bahan ajar yang saya gunakan di kelas nantinya. Di sini ada materi, contoh soal cerita, penyelesaiannya. Baik, sekian presentasi saya terkait modul ajar yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.